Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama tentang pembahasan analisis dinamika struktur kali ini, kita akan membahas Excel tentang undamped pre-vibrations, kemudian damped pre-vibration yang critical damped, underdamped, dan yang terakhir itu overdamped. Namun kita akan mulai dulu dari undamped pre-vibrations-nya. Nah, untuk template Excel-nya ini, itu nggak aku share karena untuk menghindari plagiarism, gitu ya. Nah, yang pertama, ini adalah struktur kita, yang dimana L1, L2, Q, dan gravitasi, itu diketahui. Nah, DK1, HK1, dan seterusnya ini adalah panjang dan lebarnya dari si kolom ini. Kemudian untuk area yang kuning itu adalah given data atau data yang diberikan. Jadi di beberapa kondisi ada beberapa data yang diberikan. Nah, kemudian untuk data yang diberikan itu dimasukin aja ke Excel. Ini input manual. Nah, untuk angka yang backgroundnya putih itu ada rumusnya, ngeling aja. Oke. Kita mulai dari WT. WT itu adalah berat si buan merata nih. Rumusnya L1 plus L2 panjang seluruh bentang ini dikali ton per meter, sehingga outputnya adalah ton. Ya gini ya, Q dikali L1 plus L2 didapatnya ton. Kemudian nilai M ini rumusnya sebagai berikut. WT tadi dikali 1000 itu adalah konversi satuannya dari ton ke kilogram. Kemudian dibagi si gravitasinya nih, gravitasinya kita masukin 980. Nah, seperti ini, sehingga dapatnya nilai M-nya itu adalah kilogram kali detik kuadrat per sentimeter. Nah, ini kan berat, ini massa gitu. Nah, untuk kekakuan, ini adalah kekakuan, itu akan dibahas lebih lanjut. Namun pada PowerPoint ketiga ini, oke, untuk nilai K ini adalah kekakuan. Nah, satunya kilogram per sentimeter. Namun pada contoh numerical example ini, kita input aja angkanya. Karena kekakuan itu ada perhitungannya tersendiri. Nah, mungkin nanti akan dibahas pada tugas besar gitu. Jadi ini di input aja. Kemudian omega. Omega rumusnya akar dari A dibagi M. Seperti itu. Kemudian T. T itu adalah 2pi. 2pi buka kurung tutup kurung dibagi omega. Nah, untuk frekuensi ini 1 dibagi T. Nah, untuk nilai E itu ini aja, XP buka kurung 1 tutup kurung. Nah, nilai E ini nanti akan kepake ke underdamped karena ada nilai E di sini, dan juga overdamped. Oke, kita lanjut. Ini udah semua. Ini adalah data yang dipakai ke semua grafik nanti. Selanjutnya, kita langsung mencoba undamped pre-vibrations. Nah, itu apa? Itu adalah tanpa redaman gitu ya. Kita lanjut ke ini, undamped pre-vibrations. Nah, sama teman-teman bikin dulu template kurang lebih seperti ini. Ada T, ada cos omega T, sin omega T, kemudian YT kondisi 1, YT kondisi 2, dan YT kondisi 3. Di mana itu adalah simpangan. Yang berarti apabila bangunan tersebut terjadinya getaran, entah itu tanpa redaman ataupun diredam, dia akan ada simpangannya gitu.
entah ke kanan ataupun ke kiri gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi 1 sampai kondisi 3 itu nilainya diketahui. Ini nilainya diketahui. Nah, untuk yang bawah ini cukup VO dibagi omega. VO itu apa? VO itu adalah percepatan atau Y0 aksen ya, Y aksen 0. Nah, kalau YO itu Y0 biasa gitu. Nih, Y0 ini adalah yang ini. Kemudian Y aksen 0 adalah VO ini. Oke. Selanjutnya, template-nya kurang lebih seperti ini. Untuk T itu adalah waktunya. Waktunya itu teman-teman bikin aja 3 seperti ini, 0, 0,01, 0,02. Kemudian setelah 3 yang udah jadi di blok seperti ini, kemudian diklik yang ini. Jadi dia scroll ke bawah. Nah, untuk T-nya ini aku bikin semuanya konsisten sampai 2 detik. Nah, jadi yang kita mainkan nanti adalah sumbu X-nya ini, entah kita besarin atau kecilin gitu. Sama seperti ini. Ini aku bikinnya 2 detik. Tapi sumbu X-nya aku bikin jadi 1 detik. Nanti sesuai soal ya. Apabila kemudian cos omega T. Cos omega T itu rumusnya sebagai berikut. Cos akar K dibagi M. Nah, atau bisa juga seperti ini. Ini dihapus. Langsung ke omeganya. Kemudian dikunci. Nah, nanti di scroll seperti ini. Kemudian sin omega T. Rumusnya itu sebagai berikut. SQRT, SQRT itu akar ya. SQRT K per M itu adalah omega. Sehingga ini kita hapus saja. Ganti omeganya. Nah, kemudian jangan lupa dikunci. Nah, kemudian YT kondisi 1. YT itu rumusnya seperti ini. C, Y0 cos omega T plus Y aksen 0 bagi omega sin omega T. Nah, nanti tadi kan cos omega T sama sin omega T itu udah kita cari. Nah, kemudian C ini apa? C ini pada tandem free vibrations itu bisa kita coret. Karena kan ini persamaan matematis sederhana kan, bisa kita coret gitu. Sehingga outputnya nanti Y0 kali cos omega T plus Y aksen 0 sin omega T. Nah, rumusnya sebagai berikut. Y0 dikali cos omega T yang tadi, kemudian plus Y aksen 0 dibagi Y aksen 0 itu yang ini, percepatannya, dibagi dengan omega. Nah, kemudian dikali dengan sin omega T. Ya. Nah, ini dikunci, kemudian ini enggak, karena ini adalah cos WT-nya, cos omega T. Kemudian ini dikunci, dan ini enggak, karena ini sin omega T. Kemudian di scroll. Nah, untuk kondisi 2 itu sama, namun perbedaannya itu pada data yang kita pakai. Yang ini, O5 sama O6 diubah. Kemudian YT kondisi 3, pakainya yang ini. Rumusnya sama aja seperti ini. Kemudian untuk cara pembuatan grafik ini, itu kita ke menu insert yang ini, kemudian pilih chart yang ini ya, sketcher with smooth line and makers. Nah, kemudian ini kita gedein aja. Nah, selanjutnya kita select data, kemudian add. Untuk series name-nya itu kondisi 1. Series X values-nya adalah waktunya ini sampai 2 detik. Nah, kemudian untuk series Y values-nya itu adalah nilai timpangannya. Kemudian oke.
maka akan jadi grafik seperti ini. Nah, kemudian dilakukan select data lagi untuk kondisi 2 dan kondisi 3. Kondisi 2 seperti ini, test X values-nya kita masukin. Kemudian versi values-nya kita input yang kondisi 2. Oke. Kemudian kondisi 3. Kondisi titik 3. Series X values-nya itu yang ini. Waktunya, kemudian series Y values-nya itu simpangan yang kondisi 3. Oke. Jika udah, maka dia akan jadi seperti ini kan. Oke. Kemudian ini belum bisa kita baca. Kenapa? Karena tidak ada satuan atau definisi dari sumbu Y ataupun sumbu X. Nah, caranya itu kita klik dulu grafiknya, kemudian klik plus yang ini, axis title dan chart title. Nah, chart title-nya ini aja, andem vibrations. Kemudian untuk sumbu Y itu ketik aja Y, satunya YT, simpangan per waktu gitu, per waktu yang sumbu X ini. Kemudian untuk sumbu X ini itu T, satuannya detik atau second, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kan time frame-nya kita pakai 2 detik, maka ini kita klik dulu sumbu X nya, kemudian klik kanan format axis. Nah, maksimumnya kita ubah jadi 2, kemudian hapus. Nah, selanjutnya ini kan nolnya terlalu banyak. Nah, kita klik dulu sumbu Y nya, kemudian format axis. Kemudian ke number, decimal place nya kita ubah jadi 2 aja, ke 1 nih. Seperti ini. Kemudian, nah, agar grafiknya lebih smooth, maka titik-titiknya ini bisa kita hilangkan. Caranya klik aja titiknya, kemudian cari yang ini, fill and line, kemudian marker, kemudian cari marker options. Nah, pilih yang non, maka dia titiknya akan hilang. Ini juga, dan ini juga. Nah, selanjutnya dikasih legend ya, kasih legend, klik grafiknya plus kemudian legend, maka dia jadi seperti ini. Kemudian untuk grid line-nya ini, apabila mau dihapus, itu klik aja garisnya, kemudian delete. Nah, maka jadi seperti ini. Itu cara pembuatan grafik andem vibrations. Nah, kemudian kita lanjut ke dem vibrations yang critical den. Kita cek dulu PowerPoint. Untuk yang critical den condition, kondisi critical den, itu rumus yang kita pakai itu yang 2 ini aja. Nah, output grafiknya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita perlu mencari nilai CCR. Nah, CCR itu adalah 2 dikali ini nilai K-nya dibagi omega. Gitu ya. Kemudian enter. Nah, ini rumusnya ini. Ntar kita screenshot dulu. Ini adalah rumus CCR. Kemudian kita mencari nilai S. Nilai S itu rumusnya ini. Ntar kita screenshot dulu. Minus C kritik
dibagi 2M. Nah, dibagi buka kurung 2 kali M. Yang ini. Kemudian Y0 dan V0 itu diketahui seperti berikut. Kemudian nilai C-nya ini, nilai C-nya ini, itu aku pakainya rumus yang ini. C bagi CCR. Nah, tetapi untuk mendapatkan nilai C ini, aku trial error sehingga dapat angka sebagai berikut. 2,4425605,1%. Nah, jadi angka ini aku trial error sampai mendapatkan C seperti berikut. Nah, untuk rumus C-nya ini adalah C ini dikali CCR. Oke. Misal ini kita ubah 2,5. Apakah udah sama? Belum kan? Nah, sehingga kita trial error terus. Tapi ada cara agar kita nggak perlu trial and error terus-terusan gitu. Caranya itu kita ketik aja C yang diketahui ini 58718. Kemudian ini sama dengan, kemudian persenan ini dapat dari ini dibagi ini. Nah, dapatnya segini kan. Kemudian ini kita ubah jadi percentage yang ini. Kemudian angka ini kita copy ke samping, tapi values-nya aja angka. Sehingga didapat angka sebagai berikut. Nah, aku ambil sampai 51 ini. Atau mau semuanya juga nggak apa-apa ya. Semuanya ini di copy. Kemudian dimasukin ke sini. Oke. Ini tadi kan aku copy angkanya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian satuannya diubah jadi percentage seperti ini. Ya, gitu ya. Kurang lebih dapatkan C. Untuk nilai C ini sebenarnya kan diketahui. Tapi kita perlu tahu sumbernya ini dari mana. Nah, sumbernya itu dari rumus ini aja. Berarti C-nya ini kita trial error gitu. Nah, ini lanjut. T itu sama 0 sampai 0 sampai 2 detik. Nah, ini E pangkat ST. E itu yang pertama tadi. Nih. Kemudian dipangkatkan dalam kurung S ini dikali dengan T. Kemudian scroll. Kemudian ini T ini tadi dikali ini. Kemudian scroll. Kemudian YT-nya ini kita pakai ini. Y0 dikali ST ini ditambah buka kurung nilai V0-nya ini atau Y aksen 0 dikunci, jangan lupa. Yang tadi juga dikunci, yang Y0 tadi. Kemudian dikurang Y0 dikali S. Nah, tutup kurung, ini tadi jangan lupa dikunci. Dikali dengan ini. T kali E pangkat SP. Nah, kemudian 3 ini tadi di blok. Kemudian di scroll. Nilai S tadi udah dibahas kan. Nah, untuk pembuatan grafiknya itu sama. Kita select data aja. Kemudian add. Series name-nya critical name. Series X-nya itu waktu. Kemudian YT-nya itu adalah timpangannya. Tumbuh Y. Nah, kemudian kita ke underdam. Kita cek dulu PowerPoint-nya. Oke, underdam diketahui nilai C sebagai berikut. Yang ini. Nah, ini tuh lambangnya tuh XI itu adalah ini ya, yang kayak gini. Tapi aku nggak nemu logo C itu apa, jadi aku pakai kayak huruf S gini aja. Kita tulis XI juga nggak apa-apa. Nah, kemudian omega D itu rumusnya sebagai berikut. Omega dikali akar SQRT buka kurung 1 dikurang
C dikuadratkan. C-nya ini awalnya aku masukin 0,5 0,05 gini, kemudian aku ubah jadi percentage. Nah, jadi 5% kan. Untuk nilai C ini rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, V aksen 0. V aksen 0 itu adalah 30 ditambah Y0. Y0 nya kita pakai 0,5. Jangan lupa dikasih kurung. Kemudian dikali oleh nilai C nya ini 5%, dikali dengan omega yang awal tadi, yang ini. Kemudian ini ditutup kurung dibagi omega D. Nah, jika kita bandingkan omega D yang di PowerPoint sama yang aku coba ini ada sedikit perbedaan. Ya, mungkin di PowerPoint ini ada data yang diketahui tapi tidak ditampilkan gitu. Nah, misal aku coba masukin omega D-nya angka ini 22,30723. Nilai C-nya itu sama 1,3708. Tapi omega D-nya ini aku pakaikan rumus. Rumusnya itu adalah ini. Aku ngikut rumus yang di PowerPoint aja. Satuannya radian per second. Oke, selanjutnya T-nya ini sama 0 sampai 0,2 detik sampai 2 detik. Kemudian ini E yang ini tadi dipangkatkan oleh buka kurung minus C ini dikali oleh omega yang awal tadi. Nih, jangan lupa dikunci. Kemudian T dikali oleh T. T-nya nggak dikunci. Kemudian enter. Nah, setelah itu cos WD T. Cos omega D kali P gitu. Cos. Ya. Kemudian cos omega D kali T. Nah, itu apa? Itu rumusnya sebagai berikut. Cos buka kurung omega D dikali T. Nah, omega D-nya dikunci. Oke, kemudian C sin omega D kali T. Itu rumusnya sebagai berikut. Nilai C tadi kita masukin, kemudian dikali sin omega D nya dikunci juga, kemudian dikali T. T-nya nggak dikunci karena kita scroll. Nah, yang terakhir adalah nilai YT-nya atau simpangan. Oke, untuk simpangan yang pada underdam ini atau YT-nya, itu kan nilai ini sudah kita cari, kemudian cos omega D T-nya udah kita cari, kemudian C sin omega D T-nya juga udah kita cari. C itu adalah yang ini tadi, yang biru nih. Kita dapetin dari rumus biru ini. Ini kan sama tuh. Sehingga rumus YT-nya itu bisa kita ketik sebagai berikut. Yang pertama itu yang ini, nilai persamaan satu ini, tapi jangan dikunci. Kemudian dikali dengan buka kurung Y0. Y0 itu yang ini 0,5 dikali cos omega D T yang ini. Nah, tadi Y0 nya dikunci, kemudian cos omega D T nya itu nggak dikunci, ditambah nilai ini adalah nilai C yang ini ya, C nya dikunci, kemudian dikali sin omega WD T. Nah, atau ini bisa kita langsung aja ini hapus kan, langsung ke sini. Nah, kemudian ini di scroll. Kemudian ini udah selesai. Untuk yang underdam, untuk grafiknya sama, kita pakai yang insert ini, kemudian select data, sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Y-nya itu adalah simpangannya. Oke. Dikasih judul dan satuan gitu.
Kemudian terakhir adalah overdam. Nah, overdam ini sama kita cek dulu PowerPoint-nya. Overdam, nah bentar, bagi berikut. Nah, ini kan banyak angka yang diketahui, yang tertera pada PowerPoint. Namun, yang kita butuhin hanya 4 ini. Nah, ini yang bawah ini apa? Yang bawahnya adalah data diketahui dan data pendukung untuk si tabel ini agar nggak panjang banget rumusnya. Pertama kita cari nilai S1. Nah, S1 itu memerlukan nilai C dan 2M dan C bagi 2M. Nah, nilai C itu cukup ini aja. 2 dikali oleh ini M dikali omega, kemudian dikali oleh C-nya nih, 125%. Nah, C di sini kan 1,25. Sama seperti sebelumnya, kita ketik 1,25, kemudian kita ubah dari general ke percentage gitu. Ini adalah data yang diberikan. Didapat nilai C. Nah, 2M itu 2 kali M aja. Yang ini, 2 kali M ini. Kemudian C bagi 2M, itu C yang ini, dibagi 2M. 2M kan udah kita hitung tadi. Jadi C dibagi ini. Untuk nilai S1 kurang S2, ini kita perlu mencari nilai S-nya dulu. Rumus S itu sebagai berikut. Yang ini, kotak ini, itu adalah buka kurung minus C, kemudian dibagi 2M, kemudian S1 itu plus, kemudian SQRT buka kurung buka kurung buka kurung, ya. Kemudian nilai C dibagi 2M ini tadi, tutup kurung, dipangkatkan 2, tutup kurung, dikurang omega kuadrat, tutup kurung. Nah, omeganya pakai yang awal tadi. Kemudian enter. Nah, kemudian rumus ini kita copy, kita paste ke sini. Kemudian ini ubah jadi minus. Gitu. Ini kan C bagi 2M-nya udah ada. Ini mau kita ubah langsung jadi C bagi 2M, ini juga nggak apa-apa gitu. Dapatnya sama aja karena dia ngeling gitu. Ini tadi minus. Oke. S1 tuh yang plus, S2 tuh yang minus. Nah, Z1 Z2 itu apa? Z1 Z2 tuh nilai C. C yang ini. Nah, tetapi itu tujuannya untuk mencari nilai Y0. Nilai YT-nya nanti. Nilai YT itu ada nilai Z1 Z2. Terus sebagai berikut, ini disingkat. Ini sebenarnya persamaan simultan, di mana Z1 Z2 itu merupakan variabel singkat, variabel baru, gunanya untuk mempersingkat rumus pada rumus simpangan ini gitu. Jadi kita asumsikan di dalam kurung ini adalah nilai Z. Setelah semua data ini diketahui, untuk S1 kurang S2 ataupun sebaliknya, ini adalah angka untuk mempersingkat rumus pada Excel, pada YT ini nanti. Kemudian kita lanjut ke tabel. Untuk T, itu 0 sampai 2 detik. Untuk ini, pangkat, E-nya pakai yang awal tadi. Nih, itu adalah XP 1. X. Nah, kemudian
dipangkatkan oleh buka kurung S1, jangan lupa dikunci sama S1-nya, kemudian dikali oleh T-nya nggak dikunci. Kemudian dengan hal yang sama, namun S1-nya tadi diganti S2 sebagai berikut. Nah, kemudian untuk YT itu rumusnya sebagai berikut. Nah, ini kan nilai Z. Nilai Z itu rumusnya ini, kita bahas dulu. Rumus Z itu adalah Y0. Y0-nya kita pakai yang tadi, yang ini. Gitu pun V0. V0 tuh Y aksen 0 ya. Y0 dikali S2 dikurang V0. Dan tutup kurung dibagi oleh S2 kurang S1. Didapat Z1, kemudian Z2 itu rumusnya Y0 sama seperti sebelumnya dikali S1 tapi dikali S1 dikurang V0. V0-nya ngelink ke yang sebelumnya dibagi S1 kurang S2. Nah, didapat nilai sebagai berikut. Ini guna untuk mempersingkat rumus YT-nya. Nah, untuk simpangan itu rumusnya ini tadi, pangkat S1 kali T itu nggak dikunci, kemudian dikali oleh nilai Z1. Nah, Z1 dikunci, kemudian ditambah pangkat S2T nggak dikunci, kemudian dikali oleh Z2 dikunci. Kemudian enter. Nah, untuk grafiknya itu sama. Nanti saya bikin insert, kemudian pilih grafiknya, select data, edit, X values-nya itu waktu, Y values-nya itu adalah simpangan atau YT. Dapat grafik kurang lebih seperti ini. Jadi saya rasa cukup sekian pembahasan tentang undamped pre-vibrations dan juga ketiga jenis dari damped pre-vibrations. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.